kita boleh memberi waktu kita, memberi hati kita di rumah Tuhan. Kita boleh bersama-sama bersekutu, kita memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan, bahkan terlebih lagi kita mendengarkan suara Tuhan atas hidup kita. Saya percaya ketika kita melangkahkan kaki kita ke tempat ini, Tuhan selalu punya maksud, Tuhan selalu punya rencana atas setiap kita. Mungkin yang kita punya pergumulan, beban, ataupun sepanjang minggu Tuhan berkati kita, supaya malam hari ini Tuhan semakin membawa kita lebih dekat kepadanya. Amin. Amin. Kita mau bersyukur. Cek 1, 2. Cek, cek. Cek. Baik, Bapak Ibu, kita masuk dalam penyembahan kita angkat pujian Hanya Dekat. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kita katakan lagi, hanya dekat, hanya dekat pada. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Keselamatanku. Kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Benar Tuhan, sungguh indah bersama Engkau, tinggal di rumah-Mu Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu. Amin Tuhan, kami mau bersekutu dengan Tuhan malam hari ini Tuhan. Biar Roh Tuhan hadir di tengah-tengah ini Tuhan Yesus. Amin. Indah bersama. Oh, ku ingin selalu, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersama. Benar Tuhan, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya, sungguh indah. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan. Kita angkat suara kita. Malam hari ini kita mau memuliakan, kita mau bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu baik atas hidup kita. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami. Oh Yesus, sebab kami mau bersekutu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesusku, Kau sangat baik, Kau teramat baik. Oh biar roh kami tinggal dalam-Mu Tuhan. Biar hidup kami menyembah-Mu Yesus. Apapun yang terjadi, kami mau percaya pada-Mu Tuhan. Oh, kami mau melekat pada-Mu Yesus, melekat pada kasih setia-Mu Tuhan. Oh haleluya, kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh sungguh indah bersekutu, sungguh indah bersekutu dengan-Mu Tuhan. Bawalah hati kami terus pada-Mu Yesus. Bawa kami setia, apapun yang terjadi, kami tetap setia. Yes, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang memulihkan setiap hati yang terluka. Oh, Tuhan yang memberkati. Oh Yesus, Tuhan yang menyembuhkan setiap hati kami. Oh, kami mau terus setia. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu
kami mau katakan, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Tuhan yang membawa kami ke dalam penyembahan, Tuhan yang membawa kami ke dalam pujian. Kami yang mau meninggikan nama-Mu, kami yang mau bersorak-sorai atas nama-Mu Tuhan Yesus. Karena sepanjang hidup kami Tuhan setia, karena sepanjang hidup kami Tuhan menyertai kami. Apapun menjadi persoalan hidup kami, kami tahu Tuhan hadir. Tuhan memberi kami setiap hikmat di dalam setiap hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini, kami mau bersyukur memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik saudaraku, Bapak Ibu, silakan duduk. Sebelum mau mengangkat pujian, ada sedikit saya mau kesaksian saja. Jadi beberapa waktu lalu itu saya ketemu dengan seorang bapak-bapak gitu ya. Itu berdiri di depan sekolah anak saya maksudnya. Jadi waktu itu dia menyapa dan terjadi komunikasi, dan itu ternyata dia mencoba mungkin mau berdakwah kali ya gitu. Akhirnya kita coba berdiskusi lah, kurang lebih seperti itu. Tapi yang pada intinya adalah saya mau saksikan begini. Mungkin ada banyak orang-orang di luar sana akan mencari kebenaran tentang Yesus. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita siap, sedia atau tidak. Jadi saya waktu itu merenung, iya Tuhan, kenapa aku tidak membekali, benar-benar bisa memahami lebih bagaimana sebenarnya Tuhan. Jadi ketika ada banyak orang-orang bertanya, kita dengan mudah bisa menyampaikannya. Jadi apapun mungkin yang Bapak Ibu, saudara-saudari sepanjang minggu ini alami, saya percaya bahwa Tuhan selalu memberi maksud untuk kita mengerti dalam perjalanan hidup kita. Amin. Amin. Nah, saya juga percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan tuh selalu mengangkat kita untuk naik. Terlepas secara mata penglihatan kita kayaknya begitu aja flat. Tapi percayalah bahwa Tuhan sebenarnya sedang bawa kita naik. Amin. Amin. Kita mengangkat pujian di bawah kepak sayap-Mu. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Baik, saya undang Bapak Ibu boleh berdiri, kita angkat pujian ini. Boleh yang mau menari, menggerakkan badannya. Kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita angkat dari awal. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Musik memuji Tuhan. Kita boleh menari Bapak Ibu, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan.
hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi melintasi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yeay, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu yang kesaksian buat keluarga Pak Hendrik. Boleh untuk saksian. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin sedikit ya, kami mau menyanyikan lagu Waktu yang Tepat. Kalau mau diceritakan ya dari akhir tahun kemarin itu, seperti kalau kita mau bilang mungkin terlebih waktu itu suami dapat diagnosa cancer itu pada waktu saya mengajar di sekolah minggu. Nah, saya tanya sama kakak saya, dapat hasil dari rumah sakit, terus kaki lemes sih sebenarnya, balik lagi, udah nggak konsen. Ternyata suami lagi ibadah di atas, suami pun juga nggak konsen gitu kan. Dia udah apa? Ya namanya laki-laki ya, berusaha menahan gitu. Terlepas dari itu, banyak hal akhirnya yang membuat kami juga, terlebih saya sebagai seorang istri yang ngerasa saya percaya ada perlindungan Tuhan, tapi tidak semudah apa yang kita katakan dengan mulut, gitu kan. Suami pun juga, suami pelayanan, banyak juga orang-orang yang di sekitar kami, gangguan itu sebenarnya bukan berasal dari mana-mana, tapi dari orang-orang yang sekitar kita, yang mencoba melemahkan kita, gitu. Nah, banyak juga saudara-saudara, tidak ada yang salah sih sebenarnya ketika banyak orang yang berkata, kamu kenapa nggak bawa papanya anak-anak berobat kemo apa? Karena kan memang pengobatan kanker itu seperti itu, gitu kan. Tapi kalau saya pribadi, saya akan coba tanya sama Tuhan dulu. Tuhan maunya pengobatan yang seperti apa yang harus dijalani suami saya, gitu kan. Runut cerita, suami mengikuti terapi, kita coba, dan ternyata waktu itu sempat ada hamba Tuhan yang mendoakan suami, benjolannya besar tapi akhirnya pecah.
gitu. Awalnya padahal kalau kita mau bilang itu pecahnya itu bukan karena kulitnya menipis, tidak gitu. Dan kalau kita misalnya kayak bisul kan sudah ketahuan pecahnya kapan gitu kan, tapi ternyata enggak. Terus saya bilang puji Tuhan gitu. Dan setiap saya melakukan pengobatan, saya selalu berdoa sama suami, saya bilang Tuhan kawal kami, Tuhan ada di depan kami. Kalau memang pengobatan ini tidak berjalan, tutup semua jalan, saya bilang gitu. Dan ternyata itu dilakukan Tuhan. Sampai akhirnya suami pun sama saya tuh gontok-gontokan kan, kok begini sih, kok begini suami gitu kan. Saya bilang jangan, kamu harus percaya. Mungkin kamu kesal, tapi akhirnya Tuhan mengingatkan saya, manusia boleh mengecewakan kamu, tapi sekali-kali aku tidak gitu loh. Sampai terakhir dia berusaha untuk kemo, Yang lucunya kami tuh udah ke Darmais, kami tuh udah ke MRCCC, itu dipimpong dengan rumah sakit ini. Dan terakhir saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang suami saya harus di kemo, itu Tuhan tunjukkan jalannya, saya bilang, permudah jalannya. Akhirnya kami ke Darmais lagi, dan itu yang berbayar kita pribadi, gitu kan. Saya sampai tanya sama dokter, dok, suami saya harus bagaimana? Yang lucunya saya, MRCCC mengatakan suami saya stadium 4C. Di Darmais suami saya dikatakan stadium 4B. Lalu saya berpikir, oh berarti udah turun ya Tuhan. Dengan iman saya berkata seperti itu, gitu. Ternyata di Darmais lebih ini lagi perkataannya. Ibu harus ikut radioterapi, baru kemo, sekian lama. Dan ibu harus menyediakan penyanggah punggung. Saya tanya sama dokter, itu buat apa? Saya bilang. Dokter bilang, kemungkinan nanti bapak tulangnya kenapa, jadi harus pakai itu. Saya langsung cut, saya bilang, dengan bahasa orang awam, apakah suami saya akan mengalami kelumpuhan? Tulangnya ini kan, tulangnya rapuh. Oh enggak, saya enggak berkata begitu, kata dokter. Akhirnya kita bilang, oh ya sudah, saya dengerin kata dokter. Terus saya bilang, setelah sekian harus 20 kali terapi, radioterapi, apakah ada kemungkinan suami saya harus dicek kembali? Dia bilang enggak bisa, itu satu paket. Dan ini enggak mungkin turun, pasti naik. Dari situ saya berpikir, oh kok ini amat ya, kita berobat harusnya supaya semuanya berjalan baik. Tapi ternyata ini malah saya mau nambah penyakit suami saya, gitu kan. Akhirnya saya bilang, oke, ya sudah. Saya bilang sama suami itu udah nggak konsen lagi, itu apa artinya? Saya jelasin kan gini-gini. Dan sampai saat ini akhirnya kami mengambil kesimpulan, kami tidak kemoterapi. Suami tidak akan kemoterapi, gitu. Kami hanya akan mengikut jalannya Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, karena apa? Saya hanya belajar wanita pendarahan, apa bedanya dengan suami saya sekarang? Tidak ada bedanya. Dan saya bisa bayangkan wanita pendarahan itu berapa lama dia, dan akhirnya bagaimana dia caranya berpikir hanya memegang jubahnya saja, aku sembuh. Saya hanya melihat imannya wanita ini, sekian belas tahun dia pendarahan itu sudah pasti lemah. Tambah suami saya hanya baru berapa bulan, dia udah lemas gitu loh. Tapi saya percaya imanlah yang menyembuhkan engkau, gitu. Tuhan berkata, aku datang untuk memberi hidup. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang membawa sukacita. Jadi saya bilang, no Tuhan, aku tidak mau apapun yang terjadi sama suamiku itu bukan seturut dengan rancangan Tuhan. Jadi aku hanya mau ikut Tuhan, dan mulai sekarang ayo kita perkatakan dengan iman, kita bangun iman kita dengan Tuhan, bahwa satu saat nanti Tuhan akan jawab, Tuhan akan pulihkan engkau. Saya bilang gitu sama suami. Maka dari itu kami mau menyanyikan waktu yang tepat. Dan kami percaya kita semua punya pergumulan, jadi harus betul-betul fight untuk iman kita sama Tuhan. Jangan biarkan segala sesuatu mengganggu pikiran kita, karena itu sangat-sangat pengaruh ya, sangat-sangat mengganggu kita. Nah, bagaimana caranya supaya pikiran kita hanya fokus ke firman yang hidup. Itu saja kesaksian dari kami, Tuhan Yesus berkati. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik
Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, aku tambahin sedikit ya. Mungkin sebagai langsung objek penderitanya, bukan objek penderita sih ya. Ya, mungkin aku cerita dulu ya. Ini kejadian penjualan itu terjadi tahun 2022. Waktu ulang tahun gereja masih ada kecil sekali. Aku diamin, ya kan? Sampai bulan Desember saya penasaran, saya pergi ke dokter, tapi diam-diam tanpa kasih tahu istri, kan? Itu dosa saya pertama kali mungkin. Saya dikasih obat TBC atau antibiotik apalah. Tanggal akhir Desember saya pergi ke Bandung sama keluarga. Di Bandung malam tahun baru saya ngaku dosa sama istri saya, maaf ya, aku pergi ke dokter. Dia marah, kenapa kamu pergi ke dokter gak bilang-bilang. Ini maaf suara kecil ya, bisa kedengaran ya. Kenapa dia bilang, maafin papi mami ya, papi itu penasaran doang. Terus apa yang papi udah minum? Antibiotiknya udah minum, obat TBC-nya enggak, kan? Karena kayaknya harus cek darah dulu baru aku percaya itu TBC. Pulang dari Bandung, aku pergi berobat lagi ke dokter yang aku kemarin datang dengan istri, dikasih lagi antibiotik merek lain. Nah, antibiotik yang kedua itu antibiotik mahal loh, satu paket 2,5 juta. Yang kedua hampir sama 1,5 juta di luar dokternya. Yang antibiotik kedua itu, antibiotik pertama gak terlalu ini ya, gak terlalu membuat efek, cuma ada merah dikit doang. Antibiotik kedua itu ternyata bikin leher saya merah semua, cedera saya agak besar. Nah, di Januari akhir hamba Tuhan datang lagi, ada pemberkatan rumah mertua saya kan. Itu saya didoain. Saya bilang, Pastor Immanuel itu yang biasa ngusir-ngusir setan lah, Holgo itu semuanya. Dia bilang ya udah aku doain lah, ya kan. Tapi sebenarnya Bapak tuh nggak ada kemasukan setan. Coba ya ini penyakit, ya kan. Di situ pas lagi doain, ini kok merah semua nih. Pas doain pas selesai berdoa, pulang dari kebaktian, saya parkir mobil, nengok ke belakang, parkir mobil. Sampai rumah, kok berdarah semua, baju berdarah semua. Kenapa baju berdarah semua ya? Pas lihat penjualan itu pecah. Nah itu awal pecah pertama kali itu. Tapi setelah pecah, leher saya jadi hilang merahnya. Nah hari minggunya kan saya pelayanan tuh, yang didoain bareng-bareng ngambukin sama Pak Hani Torres sama siapa tuh yang menghibur tuh. Itu awal saya itu pecah. Saya bilang, puji Tuhan. Tapi setelah 1 bulan saya tetap minta saya diamin aja. Jadi pecah itu tetap cairan air kelenjar. Saya tiap hari tuh kalau kerja pakai kain supaya baju kemeja saya itu nggak basah tau. Nah terus teman di kantor bilang, udah lu ke rumah sakit aja.
biopsi. Saya sebelum melakukan biopsi, saya searching di internet. Ada kalimat di internet yang saya bingung. Biopsi sama juga membangunkan macan tidur. Wah, kaget saya. Kan? Tapi ada dokter bilang, jangan didengarkan itu dulu. Biopsi membangunkan macan dokter. Saya bingung antara orang Amerika yang menulis artikel ini sama keterangan medis. Sahabat dokter bilang, gak ada biopsi itu membangun macan tidur. Tapi artikel yang lain mengatakan punya pengalaman membangunkan macan tidur. Itu saya gak terlalu, akhirnya saya, ini hoak kali ya. Bulan Maret tanggal 29 akhirnya saya kan coba-coba cari dokter yang terbaik tuh, dokter bedah. Kira-kira gimana sih solusinya? Semua tuh mengajarkan tetap biopsi, ya kan? Akhirnya terjadi saya pilih dokter di Ukrida ya. Ya mungkin bukan mama, bukan sama siapa? Pak Otter, ya datang ke rumah sakit itu kan. Setelah dioperasi biopsi pertama, nggak terjadi apa-apa. Pas lagi seminggu, 2 minggu kemudian, kok kenapa benjolannya itu jadi besar? Saya merenung, apakah benar ini artikel waktu itu saya baca, biopsi itu membangunkan macan tidur. Ya kan? Sama dokter aku tanya, bohong, nggak ada itu tapi bisa tidur. Tapi kenapa dok, kok saya akan semakin besar? Itu memang proses penjualan kami yang memang udah terjadi. Oh gitu ya. Oke. Tapi saya bisa makan. Masih normal ngomong oke. Udah. Saya pilih-pilih lagi dokter-dokter semua. Perjalanan dari bulan Februari itu sampai sekarang. Itu tanyanya dokter terus. Gimana cari dokter yang terbaik siapa gitu kan. Gak ketemu. Akhirnya saya pusing-pusing bilang, Mi, aku kan punya asuransi nih. Asuransi kantor. Gimana kita manfaatin? Ya terserah aja sih. Tapi aku pilih siloam. Aku tuh kebayang kalau Darmais, orang apa tuh, berjubel segala macam malas gitu kan. Kalau silam kan mungkin ini. Oke pergi ke silam lah. Di siloam. Dokternya pertama ya gampang lah. Oh ya udah nanti benjolannya kita angkat ya, kita angkat cabut, terus daging dari dada kamu pindahin ke sini, terus kulit dari paha pindahin ke sini. Saya bilang kok begitu? Ya iya, kalau daging dicabut kan bolong. Daging dari mana? Daging dari dada kamu lah ambil. Ya udah terserah kamu lah, terserah dokter bagaimana. Pas lagi hasil CT scan, PET scan, ternyata tumornya udah kemana-mana, udah ke punggung, udah ke sini. Dokter bilang, maaf Pak, nggak bisa dioperasi, udah nyebar. Oh gitu. Terus bodohnya saya bilang, ya udah biopsi aja supaya PGR tahu sebenarnya apa sih penyakitnya. Dokter udah gitu memang mau aja sih. Saya nggak diskusi juga sama istri saya karena udah malam ya, jam 11 malam datang dia. Udah, saya ngomong biopsi jam 11 malam dilakukan besok. Biopsi 4 titik 1 diketek 1 leher 2 3 terakhir hidung itu referensi dari dokter THT. Dokter bedah bilang ini dokter THT curiga benjolan yang kempes gara-gara nasofaring di sini, makanya perlu biopsi. 4 titik itu saya iyain. Kenapa? Saya merasa
biopsi pertama di Ukrida enak, tidur, tiba-tiba bangun, selesai. Gak ada apa-apa kan. Biopsi kedua sama aja tidur. Tapi 2 minggu setelahnya pita suara saya begini, hancur. Ya kan? Badan saya hancur semua. Saya tanya dokter kenapa saya begini. Ya itu efek kanker. Waduh. Saya bilang maaf Tuhan Yesus, saya ceroboh. Saya bilang, semua dokter dibilang, kenapa efek biopsi pita suara saya begini, kayak orang pelok. Saya bilang, kok badan saya sakit semua. Gak ada efek biopsi itu, gak pengaruh itu. Masa sih? Saya tanya dokter herbal klinik di Kelapa Gading. Enggak Pak, memang biopsi itu ada yang terjadi seperti itu. Ya kan? Ya, makanya di Google itu ada benar membangunkan macam tidur. Ya kan? Tapi tidak selalu, tapi ada yang begitu. Saya bilang, waduh, seandainya waktu malam itu saya enggak menjalankan biopsi kedua, mungkin saya bisa ngomong, bisa makan Indomie. Saya udah gak bisa makan sama makan saya udah gak bisa sama sekali. Ini pipi saya kebas, mati sebelah. Gak bisa ngunyah sebelah kanan. Jadi setengah wajah itu mati. Sampai sih. Ya kan? Saya bilang sama istri saya, ya udah, pergi ke dokter sih, semua hasilnya ya begitu. Yang paling menyakitkan hati saya di biopsi Siloam. Saya udah sakit hati sama dokter itu kan. Saya nggak mau konsultasi ke dia. Saya pergi ke Darah Mais. Ke dokter bedah juga. Jawabnya apa? Pak, Bapak kan dibelek di sono. Ngapain Bapak kesini? Dapat saya kan mau opini kan. Mau cari jawaban dokter yang lain. Dia bilang begitu. Bapak dioperasi sono ngapain kesini? Itu dokter yang di sono itu teman saya Pak. Mati gak? Saya bilang, enggak, maksud saya gini Pak. Saya kan pengen cari jawaban dari dokter lain. Enggak Pak, gak bisa begitu. Itu melanggar kode etik kedokteran. Saya cerita sama bos saya. Terus lu bayar ke dokter ya? Saya bayar Pak. Aduh lu bego banget katanya. Udah digituin, lu bayar lagi tuh dokter. Udah dokter kan tahu nih, dokter spesialis sampai berapa? Bisa 1,5 juta kan? Jawab, dia bilang, ya Tuhan. Ya udahlah, gak apa-apa lah. Udah bayar, gak ada jawaban kan? Ya kan? Akhirnya ujung-ujungnya saya balik lagi ke dokter yang saya bedah. Ya udah, dia hanya kasih referensi dong. Dari saya udah selesai ya. Ini nasofaring plus limfoma. Ke hematologi. Ini. Saya udah selesai. Bapak pindah ke hematologi. Udah. Habis itu udah ya. Enggak ketemu saya lagi. Saya bilang sama istri saya, gimana nih? Ya udah berdoa aja. Gitu kan. Ya gitu. Saya tetap ngotot. Ya kan. Saya cari tempat alternatif, klinik-klinik herbal gitu kan yang bisa infus segala macam. Ada di daerah kota Mangga 2. Bisa apa? Menyembuhkan stroke segala macam. Itu kan. Yang benar. Bisa menyembuhkan itu kan. Tapi saya datang ke sana dengan harapan saya bisa disembuhin lewat pengobatan dia. Jawabannya apa? Pak, kalau kanker kita juga nggak mau, kecuali Bapak kena kanker. Saya mau ngerjain. Waduh, ini doa istri saya kejawab nih dari rumah. Dia bilang, kalau bukan jalanmu, tutup jalan. Saya paksa terus, masa sih nggak bisa, dok? Udah infus aja. Kali-kali saya sembuh, nggak bisa. Saya nggak berani.
Saya sedih banget ya. Saya pulang sedih. Istri saya bilang, itu kan, kalau memang bukan jalan Tuhan, pasti tutup. Ya kan? Kamu paksa dia impus, dia tetap gak mau. Kan? Sampai hari ini, saya hanya bisa berserah. Tuhan Yesus, saya bilang, saya rindu lewat nanti mujizat engkau terjadi. Ya kan? Saya sudah nyatakan saya akan tetap melayani mengikuti Tuhan. Saya juga mau melihat anak-anakku juga nanti besar juga ikut melayani mengikuti Tuhan. Satu keluarga gitu kan. Aku tunggu jawabanmu ya Bapak. Kan? Untungnya di kantor saya sih. Untungnya menaunginya mengerti. Kalau di kantor lain mungkin berapa bulan. Kan saya ke kantor kan nggak bisa pagi. Datang jam 10, setengah 11. Saya pulang jam 3 minta izin. Karena terlalu macet. Nggak bisa kuat bawa kendaraan. Dikasih, ya kan? Berbulan-bulan. Begituan sih, ya kan? Kantor saya bisa mengerti. Saya bilang kantor saya bisa mengerti. Terima kasih Tuhan. Sekarang memang ini iman saya yang lagi diuji. Saya benar-benar berserah enggak, kuat enggak. Istri saya tetap berdoa terus, support. Ya kan? Istri saya mah imannya top. Saya bilang, dia memang ada jadi berdoa di organisasi lain. Dia doain semua orang yang stres lah, membunuh diri lah, yang sakit didoain. Jam 9 malam datang, ya kan? Saya aja kalau di kantor, kami nggak bisa pulang cepat ya. Ada mau didoain orang rumah sakit. Ayo udah, pulang jam berapa? Kayak malam banget ya. Oh ya udah. Saya tunggu pulang jam 10. Saya bilang, tidak hebat gimana sih? Kalau saya Pak kayak begini langsung kan kapan nih bisa sembuh? Jadi dikit aja ada kan cari obat. Kalau dia habis pulang kadang-kadang pagi subuh jam 4 udah begini-begini. Emang istrinya luar biasa. Ya semoga anak-anakku bisa meniru karakteristikku. Yang gak seperti papi ya, papi punya kekurangan lah. Jadi aku mohonnya, aku bilang waktu banyak pendeta yang berdoa untuk aku sih. Pendeta itu pada tahu semua, Bapak udah lama ya minta kesembuhan. Iya, udah kesembuhan udah ada kok. Sabar ya, kesembuhan udah ada. Tiap ada KKR selalu gitu. Waktu KKR kemarin yang ada di generasi Yosua, saya maju ke depan tuh. Sebelum didoain, kuping saya tuh langsung blek, kebuka sebenarnya kan saya budak nih, kebuka blek, kok kebuka ya? Saya bilang, waduh puji Tuhan, saya bilang. Tapi memang gimana saya memang kadang-kadang juga gak bersyukur gitu kan. Istilahnya kadang mungkin kebetulan atau apa, nanti lihat aja ya gitu. Kalau kita kadang-kadang kalau enggak merespon zaman Tuhan dengan seksama Tuhan, ya akan lebih lagi kayak kumisnya ketutup lagi, agak kurang lagi. Saya bilang, aduh ampun saya Tuhan, waktu kakak kenapa saya nggak bersyukur. Jadi semua hamba Tuhan itu bilang, itu Bapak itu udah sembuh, ya kan? Percayalah Bapak udah sembuh kok, gitu kan? Malahan kalau pendeta yang Pastor Emmanuel yang di sana itu, walah saya kadang-kadang suka ketawa. Ya maksudnya bukan emang ini nubuatan dia sih.
Pak, saya doain Pak. Bapak, umur Bapak sampai 90. Bapak sampai bisa ngecicit loh Pak. Wah, puji Tuhan saya bilang. Lewati saya 90 tahun. Mama juga. Kayak apa sih saya 90 tahun? Oh, saya bilang, dengan kondisi saya begini, 90 tahun. Tapi kadang-kadang, ya udahlah. Karena saat saya ketawa, saya kadang bersyukur lah. Kalau memang ada hambatan yang saya 90 tahun. Kadang bilang 90 tahun. Kadang-kadang saya kayak begini aja. Stres loh. Orang belum kayak begini. Ada orang yang mungkin dia stres kan. Kadang udah besar ya. Ya kan ambil aja nyawa saya dah. Daripada begini mulu. Berbulan-bulan. Ngapain? Ya kan? Begitu. Tapi kadang-kadang saya bilang begini. Itu orang setan yang ngomong gitu. Ya kan? Tuhan tetap kita mau umur panjang kok. Ya kan? Pilihan tetap di manusia. Ya kan? Di rumah sakit pun juga kalau kita sedang koma. Ya kan? Itu pilihan tetap di kita. Kita mau menyudahi kehidupan atau kita tetap mau ada kesembuhan. Ya kan? Terkadang iman kita suka terganggu gitu. Percaya, aduh ya Bapak, ampuni saya Tuhan kalau iman saya suka turun naik. Itu kan. Ya. Jadi sampai hari ini aku bersyukur aja. Bapak, aku tetap bersyukur Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini walaupun aku tidak bisa menikmati seperti orang-orang. Kadang aku suka iri. Kenapa ini penyakit jatuh kepada diriku? Kenapa enggak jatuh kepada dia aja aku? Teman-teman di kantorku yang wah hidupnya berantakan kok. Anak Tuhan lagi. Juga enggak pernah apa. Ke gereja juga enggak. Bisa. Dia bisa happy di kantor. Ya kan? Ada tempat yang juga happy. Kenapa saya yang saya apa namanya? Kenapa saya Tuhan? Saya SMA kelas 2. Saya di gereja GPDI Pentakosta. Ikut teman satu sekolah saya, bapaknya pendeta. Saya ikut dia. Di situ, saya kan dari AKBP. Saya pindah Pentakosta, SMA ikut dia. Saya berubah di situ. Maksud saya cari tahu gitu. Namanya tangan apa segala macam. Itu gereja kecil. Saya tidur di situ. Ya kan kadang nginep di situ. Saya belajar musik di situ. Ya kan. Saya kan suka ungkit-ungkit. Suka gitu. Bapak, salahku apa? Saya tuh dari SMA udah ikut engkau. Sampai saya tuh di gereja di GPD Kapuk ya. Daerah yang terpencil. Saya bilang saya tidur di gereja. Saya kadang-kadang benahin alat musik di sono. Ya kan. Saya kadang-kadang ikuti Bapak Gembala di sono. Nemenin dia. Pelayanan di pos PI. Dia. Ya kan. Terus habis dari situ kuliah segala macam. Saya pelayanan di Pajon, ya kan? Ya semua gereja lah saya ini terakhir di sini. Saya bilang, Bapak, salah saya apa sih Bapak? Sampai detik ini sekarang ada suatu pertanyaan. Bapak suruh kawin, salah saya apa? Tapi ya, saya diajar, saya bilang, jangan tanya salah saya apa, ya kan? Bersyukur aja apa yang terjadi dalam hidupmu. Ya kan? Pasti Tuhan akan memberikan mujizat. Kalau ikat-ikat begitu terus, wajar lah sebagai manusia kan. Betul kan? Saya pelayanan dari SMA, kuliah, sampai kerja. Bukan sekedar jasa loh. Sampai keluar uang. Kadang-kadang di gereja pun juga saya keluar uang. Bantu-bantu. Reparasi musik. Apa segala macam dari mulai GPD sama, ya kan?
Dari sampai GPD kapok kan saya masih pelayanan sampai masih kuliah saya di sana juga. Sama, saya bilang, kok saya yang kok saya yang kena? Kata ini sih. Karena saya nangis. Saya bilang, tapi Tuhan tetap sayang kok. Ya, walaupun saya begitu, saya bilang, Bapak ampuni saya ya. Kalau saya bertanya-tanya seperti itu, kalau saya membanding-bandingkan jasa saya untuk pelayanan kepada Engkau, itu saya minta ampun, tidak sebanding dengan kematian-Mu di kayu salib, ya kan? Kalau saya membanding-bandingkan saya pelayan sini, pelayan kantor lah, ya kan? Gitu apa pikiran roh setan mungkin ya, yang selalu mengintimidasi. Tuh, halo, dari SMA udah pelayanan, di kantor juga pelayanan, di gereja pelayanan, bantu-bantu ini. Tapi pas lagi lu sakit, lu Tuhan nggak bantu. Itu sebagai manusia betul-betul ada pertentangan kan Tuhan. Saya belajar, Tuhan, apapun yang terjadi udahlah, buang pikiran-pikiran saat itu. Mau saya pelayanan di mana pun saya nggak mau hitung jasa aku kepadamu, karena dosa-dosaku sudah Engkau tebus. Kematian kayu salib tidak sebanding dengan apa yang aku lakukan, ya kan? Memang apapun yang kita kerjakan, memang Tuhan akan perhitungkan, betul. Tapi jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya itu dari kesalahan saya, bantu doa kepada saya supaya saya bisa menjalani entah terapi yang saya lakukan sekarang ini, kehidupan saya. Saya percaya pasti mujizat terjadi di hidup saya, dan saya pasti sembuh. Ya, saya pasti sembuh. Saya percaya kok itu, ya kan? Sebenarnya saya, ya itu, Tuhan lagi melihat iman percaya saya kepada Dia. Apakah benar-benar saya benar-benar mengasihi Dia? Gitu kan? Apakah saya hitung-hitungan sama Dia? Kan? Karena kalau secara manusia, kalau orang kerja di kantor kan, pasti ada itu, Pak, saya udah ngerjain A, B, C, D, E. Naikin gaji dong. Betul gak sih? Ya kan? Kalau di kantor kamu gitu kan, naikin gaji. Oh iya, prestasi kamu banyak kan ya. Oh ya, ya udahlah, bulan depan saya gaji ya. Saya itu kita begitu sama Tuhan. Tuhan mah gak akan lihat. Ya. Gak sebanding. Kan? Tapi Tuhan tidak akan melupakan apa yang kita kerjakan sih. Ya kan? Sebab kita aja selalu hitung-hitungan. Saya bilang, ampuni Tuhan, ampuni Bapak ya. Ampuni. Jadi dari saya, kesaksian saya, kiranya Tuhan selalu menyertai saya selalu terus sampai saat ini. Ya, terutama istriku, terima kasih, bosku. Ya, kalau doa, saya pakai bukan kali mungkin. Ya. Puji Tuhan. Ya, ini kesaksian saya mungkin agak lama ya, karena saya cerita dulu dari awal sampai sekarang. Terima kasih. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Sungguh luar biasa, selalu percaya. Pak Hendrik selalu beriman bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap apapun yang Pak Hendrik alami dan keluarga. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan.
terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Saya undang Pak Fatih untuk boleh sharing. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, sungguh kami bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini, kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan melalui pujian, melalui kesaksian keluarga hamba-Mu, Bapak Henry Pangaribuan dan Ibu Kurin dan anak-anak. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana karya Allah dalam hidup kami Tuhan. Kami manusia yang terbatas Tuhan. Kami sering sekali berhitung-hitung dengan Engkau. Tetapi Tuhan sungguh jauh daripada apa yang kami pikirkan. Engkau melakukannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Pada malam hari ini Engkau siapkan hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, agar iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Sebab kami boleh menjalani hidup ini Tuhan, bukan berjalan seperti apa yang kami harapkan, tetapi ada rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada banyak tantangan, rintangan, pencobaan yang kami hadapi dalam hidup. Tetapi Tuhan senantiasa menaungi kami. Bagi setiap orang yang bernaung dengan Engkau, bagi setiap orang yang melekat kepada Tuhan, dan bagi setiap orang yang percaya dan mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh, ada perlindungan Allah yang sejati. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang tidak apa-apa, pakai sebagai alat-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Pak Henry. Maaf memaksakan untuk pelayanan hari ini. Tapi sesungguhnya saya nggak perlu khotbah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendengarkan secara baik tadi, ya walaupun dengan terbata-bata, ini adalah firman yang sudah disampaikan. Pengalaman hidup
oleh Pak Henry. Kebetulan juga hari ini adalah ibadah kaum pria sekaligus mengucap syukur, ucapan syukur untuk ulang tahun Bapak Henry. Selamat ulang tahun Pak Henry, Tuhan Yesus memberkati, dan juga Ibu Ria, ulang tahun juga, hari pernikahan juga. Ada banyak saudara-saudara kita yang berulang tahun. Yang pertama tadi dikatakan oleh Pak Henry adalah mengucap syukur. Sering sekali kita tidak lalai mengucap syukur. Baik, malam ini mari kita baca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Karena banyak ayat Alkitab ini, karena ada yang memberitakan firman juga di tengah-tengah kita, ada yang memberikan cerita firman Tuhan, yaitu anak-anak kita. Mudah-mudahan konsentrasi ya. Ya, nggak apa-apa, nggak usah. Itu adalah sebuah bumbu-bumbu ya, supaya kita juga tetap konsentrasi. Di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 kita baca secara bergantian. Ini adalah lembaga Alkitab memberikan judul di sana, dalam lindungan Allah. Ya, kebetulan juga besok kita memperingati hari bulan doa Alkitab. Ya, dalam Alkitab berkata dalam lindungan Allah. Saya akan membaca ayat pertama, dan saudara-saudara semua umat Tuhan, kaum pria, kaum ibu, dan juga anak-anak, ayat yang kedua. Dalam lindungan Allah, ayat pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan memenuhi engkau, di bawah sayapnya engkau akan melindungi. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang memamu di waktu matang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya memotongnya dengan matamu sendiri, dan terlihat membelasan duduk ada orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Lanjut, malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan itu mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16 sama-sama. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Berbahagialah yang membaca, merenungkan, dan terlebih memeliharanya, melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, tema kita dalam minggu ini adalah dalam hari ini, malam hari ini adalah melekat kepada Tuhan, ya Pak Henry ya. Saya percaya bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Henry tadi dari kesaksiannya, karena ia melekat kepada Tuhan. Melekat ini adalah berpaut erat, ya, berpaut erat sama dengan kayak bergerak, keeratannya, bergaul erat, tertanam. Bahkan di sana dikatakan adalah tetap terpaku, ya. Artinya melekat itu, ya. Dan kalau kita melihat dari apa yang kita baca malam hari ini adalah bagaimana pemazmur menyampaikan bahwa dalam lindungan Allah. Dari ayat ini kita baca di mana kehidupan sebagai sebuah perjalanan. Itu yang disampaikan oleh Pak Henry tadi, bahwa kalau di kesaksiannya dari awal masih muda, ia melayani Tuhan. Ia hidup di dalam Tuhan. Ia tidak neko-neko. Ia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, tetapi siapa sangka yang saat ini dia bisa hadapi, yang dia alami, sebuah adalah penderitaan. Apakah kita kurang baik? Kita bertanya, apakah salah saya? Tetapi itulah, ya, itulah yang harus kita rasa. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Ya,
Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan apa kepadamu? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya percaya bahwa Pak Henry bukan dia melangkah karena kekuatannya, tetapi kekuatan yang dimiliki oleh Pak Henry adalah kekuatan daripada Tuhan. Amin. Kalau kita melihat secara rinci dari pembacaan kita pada malam hari ini, dari ayat 1 sampai 16 ini, saya bisa melihat bahwa ada beberapa, bahwa dari ayat 1 sampai 2 ini berbicara tentang apa? Bagaimana orang percaya kepada Allah sebagai tempat perlindungan yang sejati. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya perlindungan kita, yang menolong kita adalah Allah. Yes, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kita yang hidup. Karena saya tahu tadi bahwa hidup kita ketika kita lahir di dunia ini ada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ada tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Amin. Pak Henry bersama dengan keluarga ada rancangan Tuhan yang indah di dalamnya. Ya, kita tahu Rasul Paulus. Siapa yang kau kenal dengan Rasul Paulus? Dia adalah rasul yang luar biasa, yang dahsyat. Bahkan setengah perjanjian baru ia menuliskannya. Karya Allah dalam hidupnya. Dia bukan siapa-siapa kalau kita melihat latar belakangnya. Bukan orang baik-baik. Tetapi Tuhan memakai kehidupannya. Kalau Allah bekerja, tidak ada yang mustahil. Amin. Di situ. Di situ berkarya. Bagaimana ia bekerja. Bagaimana ia boleh menjadi berkat bagi semua gereja-gereja Tuhan. Di Korintus, Filipi, Roma dan lain sebagainya. Ia menjadi berkat. Kalau kita tahu, dia bukan orang baik-baik seperti Pak Henry tadi. Pak Henry orang baik sebagai pelayan Tuhan. Ya. Bahkan bukan hanya tenaganya tetapi materinya pun dia berikan. Apakah Tuhan tidak perhitungkan? Enggak mungkin. Tuhan pasti perhitungkan. Dan ayat 3-8 ini disampaikan bahwa yang kita lihat bahwa di sana bagaimana perjalanan hidup kita ini bukan sesuatu yang mulus-mulus saja. Bukan sesuatu yang baik-baik saja. Oh mulus, oh besok ada makanan enak, kemudian seminggu lagi ada sesuatu yang baru lagi. Tidak, kehidupan kita tidak dirancang seperti rel kereta api lurus saja. Kereta api pun juga ada beloknya ya. Ada kan? Enggak semua lurus kan, dia agak tikung dikit. Begitulah kehidupan kita. Begitu juga pemazmur ini yang kita baca dalam Mazmur 91 ini ayat 1-16. Yaitu ayatnya ke-3 sampai ke-8 kalau Bapak nanti baca pada nanti malam Bapak. Untuk bisa memahami bahwa ada rintangan, ada tantangan. Di situ jelas disampaikan tadi. Dan ayat 9 kembali mengingatkan. Di mana ayat itu mengingatkan kita kembali bahwa bagaimana Allah satu-satunya sebagai benteng keselamatan kita. Ya, bukan hanya keamanan yang dia jamin kepada kita, tapi keselamatan juga dia anugerahkan bagi kita. Bagi orang yang percaya kepadanya, yang melekat kepadanya, yang bergaul karib dengan dia, dan yang berpaut kepadanya. Hanya saja yang menjadi pertanyaannya adalah, kita akan tetap berpaut dengan Tuhan. Ya, sedikit saja jangan jauh-jauh lah apa yang dirasakan oleh Pak Henry. Ya, sedikit aja, sakit gigi aja kita sudah mengeluh Bapak Ibu. Iya bukan? No, itu bukan kesaksian orang lain, kesaksian saya sendiri Bapak Ibu. Ya, sebelum saya ke sini saya minum dulu obat sakit gigi. Ya, saya minum obat sakit gigi. Kenapa? Karena bentar lagi hilang lagi obatnya, muncul lagi nyut-nyutnya. Ya, artinya apa? Bahwa kita tidak dirancang untuk hidup dengan jalan yang sesuai dengan kita harapkan, mulus-mulus saja. Besok ngontrak tepat waktu, bulan depan belum tentu. Lewat sehari, lewat seminggu dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita menyikapinya hal ini? Di ayat yang ke-9 tadi saya sampaikan bahwa bagaimana meyakinkan di mana pemazmur dalam hal ini meyakinkan bahwa bagaimana Allah itu adalah merupakan benteng kehidupan kita, benteng keselamatan kita. Dan di ayatnya 9 sampai ke-13 menjelaskan di sana bahwa bagaimana kita melihat Allah mengasihi kita. Bagaimana ia selalu hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana ia selalu memberikan pada kita penjagaan. Kalau kita melihat di situ dikatakan apa? Malaikat-malaikatnya menjagai kita. Iya kan? Di ayat berapa tadi itu kalau bisa dilihat? Ayat berapa? Ayat 11 Bapak Ibu. Mungkin kita tidak sadar bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Mungkin kita tidak sadar bahwa Allah sesungguhnya ada menaungi kita. Ya Pak Henry ya. Seperti yang Pak Henry tadi katakan bahwa saya kadang tidak bersyukur. Padahal Allah sudah bekerja dalam kehidupan kita.
Di ayat 14 dan 15 disinilah bagaimana ketika orang-orang yang menyadari bahwa dalam lindungan Allah itu loh, ayat 1 sampai ayat ke-13 itu menjelaskan tadi bagaimana ular tedung, penyakit sampar dan lain sebagainya. Iya kan? Di ayat 14 sampai 15 di sini benar-benar merupakan respon Allah bagi kita. Respon Allah bagi kehidupan orang percaya yang melekat kepadanya, yang bergaul kerap dengan dia, yang berpaut kepada dia. Ya. Di situ bagaimana ia menjelaskan kepada kita di sana bahwa sepenuhnya orang-orang yang mencintai Allah begitu erat, orang-orang yang melekat kepada Tuhan, yang imannya teguh kepada Tuhan, senantiasa apa di sana dikatakan akan diberikan perlindungan, akan diberikan. Di ayat yang ke-15 nanti di sana dikatakan bahwa ia memberikan kepada kita umur panjang dan keselamatan. Apa yang kita tidak harapkan. Di dalam umur panjang apa yang kita harapkan? Kebahagiaan tentunya, iya kan? Umur panjang apakah kita berharap supaya diberikan umur panjang tetapi kita sakit-sakitan? Apa kita mengharapkan itu? Tidak. Tetapi apakah kita menolak juga? Tidak. Ingat tadi bahwa di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kita hadapi. Apa yang kita alami. Di ulang tahun hari ini kemarin ya Pak Henry tanggal 7 ya. Ya. Dengan baru kita mendengarkan kesaksian dan saya sendiri juga selama ini kan kita dengar dari Buge menyampaikan juga di dalam grup karena Pak Henry juga menyampaikan secara langsung di dalam grup ya. Banyak juga jemaat-jemaat Bapak kaum pria Pak Henry menanyakan bagaimana perkembangan Pak Henry. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan Pak Henry saat ini masih tetap sehat. Amin. Pak Henry masih tetap sehat. Buktinya masih bisa main musik. Dia bisa menyampaikan kesaksian berapa jam Bapak? Nggak nyampe 1 jam, hampir 1 jam. Itu artinya bahwa Allah bekerja dalam kehidupan Pak Henry. Kuasa Allah bekerja dalam kehidupan Pak Henry. Dan ini adalah merupakan pengalaman bagi kita sebagai contoh, sebagai teladan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi, ia masih bisa menyaksikan nama Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar. Di ayat 14, mari kita baca sekali lagi Bapak Ibu. Ayat 14, 15, 16. 1, 2 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan memetenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita mengimani firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita, kalau kita melekat dengan Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan, ya, jika firman Tuhan itu ada di dalam kita dan firman itu ada di dalam dan kita di dalam Dia, maka minta apa saja yang kamu harapkan maka Tuhan akan berikan. Itu yang Dia janjikan bagi kita. Di ayat yang 14 di sini bahwa bagaimana, mari kita melihat apa yang ingin Tuhan nyatakan bagi kita, ya orang percaya yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan bahwa Tuhan akan meluputkan. Tuhan akan membentengin kita. Artinya apa? Bahwa Allah memberi kita apa? Perlindungan. Loh, orang yang berlindung, coba lihat suasana hari ini panas banget ya Bapak Ibu. Kita lewat aja tuh. Ada saya lihat beberapa orang lewat di depan rumah tadi. Karena saya sepanjang hari ini di rumah ya. Keluar juga karena panas. Mereka bawa payung padahal dia siang-siang ya. Ya artinya bahwa suasana luar biasa hari ini ya. Bahkan beberapa hari ini. Ia melindungi dirinya. Seperti itulah gambaran Allah melindungi kita, menundungin kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita ada di dalam Dia. Kalau kita mengandalkan Dia. Bukan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kemampuan kita sendiri. Atau saudara-saudara kita, orang tua kita atau bos kita. Tidak, itu semua manusia dan pasti akan mengecewakan. Pasti akan mengecewakan. Kita bisa merasakan bagaimana menjalani hidup ini. Ada banyak pengalaman kita hari lepas hari. Pengalaman pribadi dengan pribadi. Dengan keluarga masing-masing. Ya, ada banyak rintangan, ada banyak tantangan.
yang akan kita hadapi. Salah satu contoh yang disaksikan oleh Pak Henry pada malam hari ini. Bagaimana kehidupan keluarga, bagaimana proses pengobatannya. Seolah-olah dipimpung dan lain sebagainya. Tetapi ibu yang memiliki iman keyakinannya yang teguh. Iya kan? Memiliki keyakinan yang teguh, ia minta jawaban daripada Tuhan. Seperti itu yang diharapkan bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Ya, malam hari ini. Untuk mengingatkan kita bahwa janjinya itu bagi kita, janjinya itu, perlindungannya itu bagi kita nyata ketika kita menyadari, bahkan mengimani. Ya, mengimani firman-Nya dalam hidup kita. Kita iakan bahwa ya, firman Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan saya. Artinya bahwa jika kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, memiliki iman yang teguh, ia akan berkarya, ia akan memelihara hidup kita. Karena kita tidak dapat menjalani hidup ini dengan apa? Kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita pasti capek, kita pasti jenuh ketika kita dengan kekuatan kita menjalaninya. Ya. Apalagi kita terlibat dalam rutinitas kita, ya. Rutinitas kita pasti bosan, jenuh. Ya, apalagi anak-anak muda sekarang pasti jenuh. Lebih baik gimana ya? Hangout dulu ya. Kalau anak muda sekarang ini kan healing dulu deh. Udah rutinitas ini kayaknya penat-penat otaknya nih. Kemana healing bentar, apalagi malam minggu. Tapi kita healing pada malam hari ini di rumah Tuhan. Amin. Ya. Inilah yang menjadi bagian kita yang utama, bahwa orang-orang yang ingin ada di dalam lindungan Tuhan, di dalam melekat kepada Tuhan, itu tadi Tuhan pasti apa? Meluputkan kita. Tuhan pasti meluputkan segala sakit penyakit Pak Henry. Amin. Pak Henry diberikan kekuatan. Ya. Pak Henry harus memiliki keteguhan iman. Lebih lagi. Ya. Karena kita tahu Paulus pun yang saya sampaikan tadi bahwa dia juga memiliki duri dalam daging. Bahkan sampai akhir hidupnya pun. Dia mau memohon kepada Tuhan supaya segala sakit penyakitnya diminta untuk disembuhkan. Tetapi apa kata Tuhan kepadanya? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Seharusnya kita mengucap syukur, berterima kasih. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak sehat, puji Tuhan. Ya Pak Henry dia. Ibu luar biasa tegar imannya. Bagaimana perhatian bos pada Pak Henry. Itu yang harusnya kita syukuri. Itu sebenarnya karya Allah dalam hidup kita. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Ya. Karena pikiran kita sempit. Terbatas. Tetapi ketika kita merenungkan dengan baik. Oh iya ya, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Dan yang kedua, tidak panjang-panjang, bahwa orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang yang merindukan ada di dalam pertolongan Tuhan adalah orang yang berseru kepadanya, ayat 15. Orang yang berseru kepadanya, maka Tuhan akan apa? Menyertai dan memuliakannya. Allah memberikan kasih setianya kepada mereka yang berseru kepadanya. Bahkan kalau kita melihat ya, di dalam ayat 14, 15, 16, ada 7 kata aku akan di sana. Ini menandakan bahwa ada kata tentang bagaimana Allah menjawab setiap seruan doa kita. Ini adalah suatu kepastian yang amat teguh. Sekali lagi, sebuah kepastian yang amat teguh dikatakan. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, coba di mana bisa dilihat? Ada yang buka Alkitabnya? Ayo, ya sedikit. Aku akan. Ya, yang pertama, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan. Itu pertama, meluputkannya. Aku akan. Kedua, membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila berseru kepadaku, aku akan. Ketiga, menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan. Kelima, meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan. Keenam, ku kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini adalah penegasan yang teguh kepada kita. Dalam kalimat ini mengingatkan kita bahwa ia sungguh-sungguh keselamatan yang pasti. Ini janji yang pasti ia anugerahkan bagi kita orang percaya.
Kita mengimani bahwa kita adalah orang-orang yang dilindungi dan dipelihara oleh Allah. Amin. Itu sebagai penekanan bagi kita. Ya. Dan yang ketiga, orang-orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Kalau kita melihat di sana bahwa ada bukti yang jelas ketika kita melekat kepada Tuhan, yaitu Ia akan memberkati kita dengan panjang umur dan juga memberikan keselamatan. Di ayatnya ke-15, ya. Kita melihat di sana. Tetapi bagaimana kita bisa Tuhan memberkati kita dengan panjang umur dan memberikan keselamatan? Kita harus memiliki keyakinan dan iman yang teguh kepada Tuhan. Ya. Makanya dalam gereja kita, gembala kita, Bu Pendeta kita selalu mengirimkan ya gebada. Apa kepanjangan gebada? Gerakan baca dengar Alkitab. Udah berapa sekarang? 100 berapa? 100 bagaimana kemarin hari ini? Berapa? 102. Ya. Siapa yang sudah lewat 102? Enggak ada ya. Saya baru 117, mau 118 ya. Kadang-kadang bolong juga. Nanti dirapel berapa. Tapi kalau pada seharian ini di rumah ibaratnya. Tapi pikirannya persiapan untuk malam ini pelayanan. Soal belum selesai, minggu ini harus diserahkan. Nah kadang-kadang manusia seperti itu Bapak Ibu ya. Dikejar oleh deadline. Jadi tidur pun gak tenang. Ya, tadi Ben itu menjemput mamanya pas pulang ibadah. Ternyata laptop masih nyala. Ternyata aku masih rebahan. Ya itu. Padahal kita kerja ya. Laptop masih nyala tuh. Ya, tapi kita udah rebahan, udah tidur. Inilah manusia. Manusia itu menunjukkan bahwa terbatas Bapak Ibu. Jadi orang yang melekat kepada Tuhan, ingat tadi bahwa orang yang berseru-seru kepadanya, Ia akan memberikan kepada kita, memperhatikan kita, mengasihi kita, bahkan menolong kita. Dan yang ketiga tadi bahwa Ia memberikan kepada kita apa? Panjang umur. Ini sebagai hadiah untuk Pak Hendrik yang berulang tahun dan Bu Ria dan Pak Agus ya yang berulang tahun. Ya, dengan panjang umur aku kenyangkan dia. Ya. Boleh Pak Hendri baca sama Pak Agus, Pak Bu Ria ayat 15. Bisa dibaca 16. Ya. 16 1 2 kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita yang senantiasa memiliki iman yang teguh dan melekat kepadanya. Ya, ini berarti bahwa saat hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan apa? Memberi kepada kita kesempatan untuk apa Bapak Ibu? Untuk hidup memberikan buah. Ya Bapak Ibu. Dengan panjang umur itu buat apa kita diberikan panjang umur? Yaitu untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi, untuk menjadi memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui apa? Hidup kita. Yang malam hari ini bagaimana Pak Henry menjadi saksi. Saksi hidup dalam kehidupan kita. Ya, bahwa bagaimana kita kuat menghadapi tantangan, bagaimana kita kuat menghadapi cobaan. Karena tidak mudah seperti Pak Henry kalau kita melihat tadi ceritanya ya. Seolah-olah misalnya kanker itu sudah merasuk ke dalam tubuh, iya ya. Sangat sedih, sangat menakutkan pun kesaksian daripada dokter ya. Waduh, berarti udah gak ada harapan lagi. Gak ada harapan lagi ternyata. Tapi karena ya Tuhan berkarya, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka saatnya lah kita memberikan apa? Kesaksian. Seperti Pak WL kita tadi bahwa ada kesempatan-kesempatan tertentu untuk kita menyatakan kebesaran dan kebaikan Tuhan dan terlebih iman kita kepada sesama. Sehingga dia yang memberikan kepada kita panjang umur itu. Ia memberikan kepada kita keselamatan itu tujuannya apa? Untuk menyatakan, memberitakan kebesaran namanya. Menyatakan iman kita kepada sesama. Artinya memberikan buah. Itulah buah kita. Itu tujuannya. Ya, kalau kita berulang tahun bukan kita mengharapkan kado, mana kadonya? Bukan. Kita bertanya dalam diri kita apakah kita sudah memberikan buah. Malam hari ini, mari kita koreksi diri kita. Saya secara pribadi, dengan waktu demi waktu yang kita jalani.
Ya, apakah kita sudah memberikan buah? Dengan panjang umur akan dikenyangkan kita. Ia memberikan kepada kita keselamatan. Sudahkah saya memberikan buah? Karena itu tujuannya. Ada di dalam lindungan Tuhan. Ketika kita sudah melekat kepada Tuhan, sudah memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, ya, maka ketika kita sudah ada di dalam lindungan Tuhan, maka ketika kita berseru kepadanya, memanggil namanya, maka ingat Ia memberikan juga jawaban kepada kita. Di sana dikatakan bahwa ayatnya Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sekali lagi Yesaya 55 ayat 6 dikatakan terjemahan baru. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jadi mari kita cari Dia. Karena kita percaya bahwa orang yang dekat dengan Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan. Ia senantiasa menaungi kita bagi orang yang berpaut, bagi orang yang melekat, ya, dan bagi orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita gunakan setiap kesempatan dalam hidup kita Bapak Ibu. Sehingga panjang lebar. Setiap kita malam hari ini, mari kita gunakan setiap kesempatan di hidup kita untuk semakin melekat kepada Tuhan. Percayalah, janjinya tidak pernah berubah. Kita pasti menerima dan alami perlindungannya. Apakah penyertaannya, berkat umur panjang, dan terlebih-lebih keselamatan iman kita. Ia akan menyatakan bagi kita. Jadi orang yang percaya dan melekat kepada Tuhan Bapak Ibu, Allah akan melindungi kita. Allah akan memelihara kita dengan apa? Segala berkat-berkatnya sepanjang hidup kita. Bahkan keselamatan pun itu Ia telah menjamin dalam hidup kita. Yaitu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Berkat Tuhan menjadi berkat bagi kita. Biarlah Roh Kudus memampukan kita malam hari ini. Untuk menjadi pelaku firman dan terlebih-lebih memeliharanya dalam kehidupan kita. Itu kado dari saya Pak Henry. Yang ulang tahun dan bersama keluarga tetap kuat, tetap melekat kepada Tuhan, tetap teguh kepada Tuhan. Sebab hanya satu-satunya Dialah jawaban dalam hidup kita. Enggak ada jalan lain. Enggak ada tempat lain. Rumah sakit, pengobatan alternatif itu hanyalah saluran, itu adalah sarana. Dan itu bukan suatu jaminan. Ya. Tetapi bagaimana hati kita untuk tetap menyerahkan sepenuhnya, ya. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Maka semuanya akan itu ditambahkan kepadamu. Kita mengimanin bahwa hanyalah firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ada banyak tantangan. Saya sampaikan dari awal tadi bahwa perjalanan kehidupan kita tidak lurus seperti biasa saja. Ada banyak tantangan, rintangan. Ada sakit, penyakit. Tetapi kita bisa lalui semuanya itu. Karena semua itu pencobaan-pencobaan yang biasa. Karena Tuhan memberikan pada kita kekuatan dalam menjalaninya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Firman-Mu Tuhan senantiasa Tuhan. Terus Roh Kudus-Mu mengingatkan setiap hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami. Untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Untuk senantiasa berseru memanggil nama Tuhan. Untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Sebab kami melihat di dalam keteladanan-Mu dalam hidup kami. Ketika kami tetap setia mencintai Engkau Tuhan dalam hidup kami. Maka Engkau memberkati kami, menyertai kami. Bahkan umur panjang Engkau sediakan bagi kami. Dan keselamatan itu Tuhan Engkau jamin dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur. Untuk setiap hamba-Mu yang hadir malam hari ini. Tuhan meneguhkan iman kami. Berkati hamba-Mu Pak Henry bersama keluarga Ibu Kori, anak-anak. Roh Kudus memberkati anak-Mu ini Tuhan. Dalam setiap kondisi yang dihadapi saat ini Tuhan. Bagi kami tidak gampang tetapi kami percaya bahwa Allah pemilik kehidupan. Kami memiliki bahwa Engkau berkarya atasnya Tuhan. Lawatan kuasa tangan-Mu Tuhan, kasih-Mu nyatakan bagi hamba-Mu. Kami berdoa Engkau angkat segala penyakitnya Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa dulu
dan sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Mujizat-Mu masih nyata dalam hidup kami. Terima kasih berkati Ibu Kori sebagai istri, berikan kekuatan kepadanya yang mendampingin suami. Anugerahkan sukacita surgawi dalam hidupnya Tuhan. Hikmat marifat daripada-Mu Tuhan anugerahkan. Adik-adik kami Tuhan, Yohana dan juga Jonathan Tuhan memberkati mereka, masa muda mereka, pendidikan mereka Tuhan. Masa depan yang Kau rancang yang terindah Tuhan, sebab kami percaya bahwa Engkau merancang yang terindah. Terima kasih Bapa, terima kasih teguhkan iman Pak Henry Bapa. Ia boleh menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa bagi setiap kami juga Tuhan, ada banyak pergumulan yang kami hadapi, kami percaya bahwa tantangan-tantangan kehidupan yang Tuhan Engkau bagi kami itu supaya kami dekat dengan Engkau, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sebab ketika kami mengangkat tangan Tuhan, Engkau turun tangan atas kami. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu sebagai kaum pria pada malam hari ini dimanapun mereka berada saat ini, Engkau memberkati mereka. Bahkan yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, pemulihan dari Ibu Ani, bagi dari Ricardo, bahkan juga adik kami Cio Tuhan, kami berdoa Engkau pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang kami belum sebut nama mereka satu persatu, biarlah karya kesembuhan ilahi Engkau nyatakan bagi mereka. Terima kasih, bahkan kami berdoa juga untuk keluarga demi keluarga yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan, memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Pati untuk sharing firman Tuhannya. Kiranya Tuhan berkati Pak Pati dan keluarga. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberi persembahan mungkin ada pengumuman dari ketua dari nanti aja. Oke, baik. Kalau gitu kita akan memberi persembahan saja. Yang menjalankan persembahan baik, sebelum kita menjalankan persembahan kita boleh berdoa dulu, kita satu hati. Kita doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan taburkan atas kami melalui Bapak Pendeta Fatih. Tuhan Yesus, Tuhan biarlah kebenaran firman-Mu ini semakin meneguhkan kami, semakin kami percaya, semakin kami mengandalkan Tuhan, semakin kami hidup berserah akan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami Bapa, bahwa sepanjang hidup kami Tuhan sudah menyertai, memberkati hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan Yesus kami mau menabur Bapa, kiranya Tuhan apa yang kami tabur ini boleh menjadi berkat bagi gereja ini, bahkan untuk memperluas kerajaan-Mu, bahkan untuk memberkati banyak orang jemaat-Mu di rumah ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan yang terbaik Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Baik, kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Bapa, punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Baptis atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan memberikan pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati.
Puji Tuhan. Terima kasih. Baik, berarti langsung tutup ya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita arahkan hati kita. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini kami mengucap syukur. Engkau memberkati kami dalam persekutuan ibadah kaum pria dan perayaan ucapan syukur ulang tahun Bapak Henry Pangaribuan bersama Bu Ria dan juga Pak Agus dalam ulang tahun pernikahan. Terima kasih Bapak, terus memberkati keluarga ini Tuhan dalam pengawasan-Mu. Apa yang menjadi pengharapan-pengharapan mereka Tuhan Engkau buat menjadi nyata. Biarlah senantiasa Engkau pakai kehidupan mereka menjadi kesaksian yang hidup. Bahkan juga banyak jiwa diselamatkan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih kami telah memuji menyembah Engkau. Bahkan terlebih juga Tuhan memberikan persembahan dari sebagian daripada yang Engkau berkati bagi kami, kiranya memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan terlebih bagi setiap usaha pekerjaan kami, bahkan dalam setiap rancangan-rancangan-Mu dalam hidup kami, bahkan mungkin umat-Mu yang membutuhkan, merindukan pekerjaan, kiranya Engkau membukakan jalan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, bahkan sebentar lagi kami akan meninggalkan rumah-Mu di tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah pertolongan Tuhan senantiasa memberkati kami. Mari Engkau memberkati kami Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Mari arahkan hatimu, angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan oleh persekutuan kekuatan penghiburan daripada kuasa Roh Kudus memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali yang kedua bersama dengan orang saleh. Terima kasih, haleluya. Kita sama kata amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk bersatu teduh sejenak.